Halo sahabatku, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Selamat datang kembali di channel Cerita Momo. Siap-siap, karena kali ini Momo akan mengajak kalian masuk ke dalam kisah yang benar-benar menguji emosi, kesabaran, dan tentu saja harga diri seorang istri. Bayangkan, setiap hari cuma dikasih Rp50.000 untuk semua kebutuhan. Itu pun harus disertai sindiran pedas dari mertua yang bilang, perempuan tidak perlu pegang banyak uang, nanti selingkuh. Sakit hati, kan? Tapi, keluarga kecil Dina ini tidak tahu. Mereka tidak tahu bahwa si istri yang mereka remehkan ini, si istri yang selalu diam saat dihina, ternyata diam-diam punya rumah mewah dan tumpukan aset bernilai miliaran. Apa yang terjadi saat semua rahasia Dina terungkap? Dan bagaimana reaksi mertua yang sok tahu itu ketika laporan dividen miliaran datang ke rumah? Membuat beliau hampir serangan jantung? Penasaran dengan kelanjutan kisah pembalasan elegan dari Dina? Sebelum kita mulai, yuk buktikan dukungan kalian untuk channel Cerita Momo. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel kami, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Terakhir, komen di bawah, nama kalian, asal kota, dan tulis, hadir. Ayo kita mulai, sahabatku. Siapkan snack terbaikmu, dan mari kita saksikan bersama. Matahari pagi belum sepenuhnya menampakkan wujudnya ketika Dina sudah berdiri di dapur, sebuah ruangan yang terasa dingin dan asing baginya. Sebenarnya, dapur itu adalah miliknya dan Rizal, suaminya, tetapi sejak mertuanya, Ibu Mira, dan adik iparnya, Anggi, pindah masuk 3 bulan lalu, setiap sudut rumah itu seolah telah berpindah kepemilikan. Dina bergerak dengan cekatan, menyiapkan sarapan sederhana. Ia harus menghemat. Angka keramat Rp50.000 sudah tercetak jelas di benaknya. Batas absolut yang harus ia kelola untuk semua kebutuhan sehari-hari, mulai dari bahan makanan, keperluan rumah tangga kecil, hingga bensin motor jika sewaktu-waktu ia harus keluar. Uang itu, lembaran biru yang selalu lusuh dan terlipat, selalu diserahkan Rizal setiap pagi, disertai tatapan yang menuntut ucapan terima kasih seolah ia baru saja memberikan harta karun. Rutinitas ini adalah neraka tersendiri bagi Dina. Rizal, yang bekerja di perusahaan trading kelas menengah, sebenarnya berpenghasilan jauh di atas rata-rata. Namun, kendali penuh keuangan berada di tangan Ibu Mira. Wanita parubaya itu meyakini filosofi kuno yang merusak. Perempuan tidak perlu pegang banyak uang, nanti selingkuh. Sebuah kalimat yang selalu diucapkan Ibu Mira dengan nada superior, seperti sedang menasihati seorang anak kecil yang tidak bisa dipercaya. Bagi Ibu Mira, uang adalah sumber kebebasan yang berbahaya, dan seorang istri harus tetap terikat pada suaminya melalui ketergantungan finansial. Dina, yang jauh di lubuk hatinya memiliki portofolio aset bernilai miliaran, hanya bisa tersenyum simpul setiap kali mendengar dogma usang itu. Senyum itu bukan senyum setuju, melainkan senyum miris dari seseorang yang sedang menyaksikan drama murahan. Pagi itu, aroma nasi goreng yang ia masak dengan bumbu seadanya menguar di udara. Anggi, si adik ipar yang pengangguran dan hobinya hanya scrolling media sosial dengan ponsel terbaru, keluar dari kamar dengan wajah cemberut. Anggi tidak pernah membantu, tetapi selalu menjadi juri pertama atas makanan yang disajikan. Ia duduk di meja makan dengan gaya angkuh, melirik piring Dina. Cuma nasi goreng lagi, Mbak? Tidak ada lauk spesial? Mama kan kurang suka kalau cuma pakai telur mata sapi, Anggi berkata tanpa menatap Dina. Dina hanya menjawab dengan lembut, mengatakan bahwa stok lauk sedang menipis dan ia akan ke pasar siang nanti. Jawaban itu tentu saja memancing Ibu Mira. Ibu Mira datang, mengenakan daster sutra favoritnya, yang anehnya dibeli menggunakan uang Dina tanpa sepengetahuan Ibu Mira, hanya melalui kartu kredit tambahan yang terhubung ke rekening Rizal. Dina, kamu ini bagaimana mengurus rumah tangga? Setiap hari menu seperti ini. Rp50.000 itu cukup untuk membuat masakan enak, asalkan kamu pintar mengaturnya. Jangan boros, Ibu Mira menyentil piring seolah sedang menguji kekerasan hatinya. Lagi pula, buat apa kamu ke pasar? Sudah cukup di warung saja. Tidak perlu menghabiskan bensin motor. Nanti uangnya habis, kamu minta lagi ke Rizal. Istri itu harusnya hemat. Tahu diri. Dina menunduk, pura-pura menerima nasihat itu dengan lapang dada. Namun, di dalam kepalanya, ia sedang menghitung.
Uang Rp50.000 itu bahkan tidak cukup untuk membayar tagihan listrik per jam di salah satu townhouse mewahnya di kawasan elit Jakarta Selatan. Kesederhanaan yang ia tampilkan adalah topeng yang ia kenakan setiap pagi. Ia tidak hanya menghemat uang belanja, tetapi ia sedang menghemat energi untuk menghadapi drama keluarga suaminya. Sepanjang hari, rutinitas Dina diisi dengan tugas-tugas rumah tangga. Ia mencuci, menyapu, mengepel, bahkan mencuci pakaian Anggi yang menumpuk. Ibu Mira dan Anggi hanya duduk santai di ruang tamu, menonton sinetron di televisi besar yang dibeli Dina untuk rumah itu 3 tahun lalu. Ketika Dina mencoba duduk sebentar untuk minum, Ibu Mira langsung menyindir. "Dina, coba lihat bunga di teras itu. Sudah layu. Jangan cuma duduk. Kerjaan rumah tangga itu tidak ada habisnya. Kalau kamu rajin, rezeki suami juga lancar," kata Ibu Mira sambil mengipasi dirinya sendiri dengan kipas lipat bermerek. Dina hanya mengangguk, lalu bergegas menyiram tanaman. Pikirannya tidak sedang di sana. Pikirannya sedang melayang ke sebuah kantor di pusat kota, di mana Pak Hadi, pengacara kepercayaannya, sedang mengurus pelepasan beberapa slot saham perusahaannya yang akan mendatangkan dividen besar. Uang yang dipegangnya saat ini, Rp50.000, terasa seperti mainan. Tetapi ia harus tetap memainkan peran wanita miskin dan polos yang mudah ditindas. Siang hari, ketika semua orang sudah tidur siang, itulah golden hour Dina. Ia mengambil ponsel keduanya, yang ia sembunyikan di dalam kotak perhiasan imitasi. Ia menelepon Pak Hadi. "Pak Hadi, bagaimana kabar perkembangan investasi kita? Yang di properti Bali sudah ditandatangani?" Dina berbisik sambil melirik ke arah pintu kamar Ibu Mira. Pak Hadi menjawab dengan suara bersemangat, mengabarkan bahwa semua deal berjalan mulus. Ia menyebutkan angka-angka yang membuat kepala pusing. Kapitalisasi pasar, dividen kuartalan, aset properti senilai 10 miliar. Dina mendengar semua itu sambil duduk di lantai kamar mandi, tempat yang paling aman dari telinga-telinga Ibu Mira dan Anggi. Rasa haru dan marah bercampur. Ia memiliki semua ini, tetapi ia harus hidup seperti seorang pembantu rumah tangga dengan gaji yang tak layak. "Baik, Pak. Tolong pastikan invoice dan laporan keuangan tahunan yang baru, yang menunjukkan semua aset dan dividen, dikirimkan melalui kurir ke alamat rumah saya ini, ya. Tidak perlu menggunakan nama perusahaan saya, cukup nama kantor Bapak sebagai pengirim." Dina memberi instruksi penting. Rencananya sudah matang. Ia akan menggunakan laporan itu sebagai bom waktu. Setelah menutup telepon, Dina mencuci muka dan kembali keluar dengan wajah datar. Ketika ia kembali ke ruang tamu, Anggi terbangun dan melihat ponsel Dina yang tergeletak di sofa. Anggi segera mengambilnya, mencari-cari, berharap menemukan sesuatu yang bisa ia jadikan bahan aduan. Namun, ponsel itu hanyalah ponsel lama yang memang sengaja ia gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, tidak ada aplikasi banking atau percakapan aneh di sana. "Mbak Dina, ponselnya jelek sekali," cibir Anggi, melemparkan ponsel itu kembali ke sofa. "Suami Mbak kan lumayan gajinya, masa ponselnya tidak pernah di-upgrade? Coba deh minta yang baru, biar tidak malu-maluin kalau keluar." Dina, yang baru saja menginstruksikan pembelian 1 unit mobil sport mewah atas nama perusahaannya di luar negeri, hanya menjawab, "Ah, ini kan masih bisa dipakai, Anggi. Yang penting fungsinya." Jawaban Dina membuat Anggi kesal, karena tidak ada drama yang bisa dipicu. Dina selalu seperti itu, sabar, irit bicara, dan selalu menghindari konflik terbuka. Perilaku ini membuat Ibu Mira dan Anggi semakin yakin bahwa Dina adalah wanita yang lemah, naif, dan bodoh. Mereka tidak pernah melihat kilatan kecerdasan dan perhitungan tajam di mata Dina. Mereka hanya melihat seorang istri yang patuh dan mudah dibohongi. Sore harinya, Rizal pulang. Ritual pemberian uang terjadi lagi. Rizal mengeluarkan selembar Rp50.000, menyerahkannya pada Dina sambil berkata, "Besok kalau ada kebutuhan mendesak, bilang sama Mama ya. Jangan langsung minta ke saya. Mama lebih tahu soal pengeluaran rumah tangga." Dina menerima uang itu, memasukkannya ke dalam dompet lusuhnya. Dompet itu, yang ia beli seharga Rp20.000 di pasar, adalah simbol dari kehidupan palsu yang ia jalani. Di balik dompet lusuh itu, ia menyimpan platinum card bank luar negeri yang bisa ia gunakan untuk membeli apapun yang ia inginkan di dunia ini. Malam itu, saat makan malam,
Ibu Mira sengaja membahas rencana liburan ke luar negeri bersama Anggi. Mereka membicarakannya seolah Dina tidak ada di ruangan itu. Nanti di sana, kita belanja sepuasnya ya, Nggi. Uang MAH jangan dipikirin, kata Ibu Mira, melirik ke arah Dina yang sedang menyendok nasi. Lain dengan orang yang cuma tahu hemat, uangnya hanya cukup untuk kebutuhan dapur. Dina menyantap makan malamnya perlahan. Ia tidak merasakan sakit hati lagi, hanya rasa lelah yang mendalam. Ia telah menahan ini semua terlalu lama. Ia mengunci rapat-rapat emosinya, membiarkan kemarahan dan kehinaan itu menumpuk menjadi satu resolusi baja. Ia akan segera mengakhiri drama ini, dan akhir itu akan datang secepat kurir yang membawa paket laporan keuangan. Ia sudah mengatur semuanya. Ia akan membuat mereka terkejut, terhina, dan menyesal. Semua rencananya akan berjalan tepat waktu. Ia hanya perlu menunggu. Tiba saatnya hari yang paling ditunggu oleh Rizal dan keluarganya. Perayaan ulang tahun pernikahan orang tua Rizal, yang sekaligus menjadi ajang kumpul keluarga besar dari pihak Ibu Mira. Acara tersebut digelar di sebuah ballroom hotel bintang 4 yang, ironisnya, merupakan salah satu properti yang dikelola oleh holding investasi milik Dina. Dina tahu persis berapa biaya sewa ballroom itu per jamnya. Sebuah angka yang bisa menghidupi keluarga suaminya selama setahun, dan mengetahui fakta itu membuat ironi yang ia rasakan semakin dalam dan pahit. Dina bersiap-siap dengan pakaian yang sederhana, sebuah gaun midi yang sopan dan tidak mencolok. Ia sengaja memilih pakaian yang tidak akan menarik perhatian. Ia tidak ingin menjadi pusat dari ejekan atau sorotan yang berlebihan. Namun, kesederhanaannya justru menjadi sasaran tembak utama. Saat ia keluar dari kamar, Anggi dan Ibu Mira sudah berdiri di depan cermin besar di ruang tamu. Anggi mengenakan gaun malam yang berkilauan dan perhiasan berlian tiruan yang dipesan dari online shop terkemuka, sementara Ibu Mira mengenakan set perhiasan emas tebal yang selalu ia banggakan. Mereka menoleh ke arah Dina, dan tawa sinis pun pecah. Astaga, Dina. Kamu mau ke pesta ulang tahun pernikahan Mama atau mau ke arisan RT? Sindir Anggi, memutar bola matanya. Minimal pakai perhiasan sedikit. Dong, jangan sampai keluarga kita malu. Nanti disangka Rizal tidak mampu menghidupi istrinya. Ibu Mira mendekat, jarinya menyentuh bahu Dina. Rizal sudah kasih kamu uang, kan? Kenapa tidak kamu pakai untuk beli baju yang bagus? Lihat ini, Ibu Mira memamerkan kalung emasnya. Perempuan itu harus tahu diri. Kalau tidak punya, ya jangan dipaksakan. Tapi setidaknya, jangan membuat aib keluarga. Cepat ganti, atau kamu tunggu di mobil saja. Dina tetap tenang. Ia menjelaskan bahwa ia menyukai gaun itu dan merasa nyaman. Ia tahu bahwa gaun yang ia kenakan harganya jauh lebih mahal dan merupakan keluaran desainer ternama, meskipun terlihat polos, dibandingkan dengan gaun Anggi yang mencolok. Namun, ia memilih untuk tidak mengungkapkan fakta itu. Kebohongan kecilnya adalah perisai. Hadiahmu sudah siap, Dina? Tanya Rizal, yang baru keluar dan sudah rapi dengan jasnya. Nada suaranya datar, seolah menanyakan apakah Dina sudah mengunci pintu. Dina menunjukkan sebuah kotak kecil berisi bingkai foto yang ia hias sendiri. Bingkai itu berisi foto masa muda Ibu Mira dan ayah mertuanya. Rizal mengerutkan dahi. Cuma bingkai foto? Dina, ini acara besar. Setidaknya berikan perhiasan atau barang elektronik. Apa kata sepupu-sepupuku nanti? Mereka semua membawa hadiah mahal, protes Rizal. Ibu Mira langsung menyambar. Sudah Mama bilang, Zal, uang yang kamu kasih ke dia kan sedikit, makanya bisanya cuma beli bingkai foto murahan. Tidak usah memaksa, Dina. Biarkan mereka tahu diri, kalau kemampuanmu memang segitu. Untungnya, Mama tidak mengharapkan apa-apa dari menantu yang tidak punya penghasilan sendiri, katanya dengan nada merendahkan yang sangat menyakitkan. Dina hanya mengangguk, menerima semua hinaan itu sebagai bagian dari rencananya. Ia sengaja tidak membeli hadiah mahal. Ia ingin melihat sejauh mana mereka akan merendahkannya berdasarkan kemampuan finansial yang ia tunjukkan. Kesempatan untuk dihina adalah kesempatan untuk membalas dengan pukulan yang telak. Di ballroom hotel, pesta berlangsung meriah. Keluarga besar Ibu Mira, yang semuanya tampak glamor dan sombong, menyambut mereka. Setiap kali ada kerabat yang bertanya kepada Dina tentang pekerjaannya atau asal-usulnya, Ibu Mira selalu menyela, mengatakan bahwa Dina hanya
ibu rumah tangga biasa, dan fokus melayani suami. Kata-kata itu selalu diiringi tatapan iba dari para kerabat dan tatapan merendahkan dari Anggi. Saat acara tukar hadiah, rasa malu Dina mencapai puncaknya, meskipun itu adalah bagian dari sandiwara yang ia ciptakan. Sepupu Rizal memberikan jam tangan mewah, sementara Anggi memberikan paket liburan singkat. Ketika giliran Dina, ia maju dengan bingkai foto itu. Suara tawa pelan terdengar dari beberapa kerabat. Ibu Mira menerima bingkai itu dengan senyum palsu yang lebih terlihat seperti seringai. "Terima kasih, Dina. Ini sangat personal," kata Ibu Mira dengan penekanan pada kata personal, yang berarti tidak ada harganya. "Yang penting niatnya, ya kan, Nak? Meskipun hadiah ini tidak seberapa, Mama hargai usahamu." Selama sisa pesta, Dina merasa seperti patung hiasan. Rizal meninggalkannya untuk bersosialisasi dengan rekan kerjanya, sementara Ibu Mira dan Anggi asyik membicarakan rencana liburan mereka di depan Dina. Mereka seolah sedang mengejeknya secara terbuka, menganggap Dina tidak layak untuk menikmati kemewahan yang sedang mereka pamerkan. Dina merasa sesak. Ia izin ke kamar kecil. Kamar kecil mewah di hotel itu, yang ia ketahui dibangun dengan dana investasi propertinya sendiri, menjadi tempat persembunyiannya. Ia mengunci diri di bilik, mengeluarkan ponsel keduanya yang selama ini ia sembunyikan dengan sangat rahasia. Ia menelepon Pak Hadi, yang sebenarnya berada di lantai bawah ballroom, mengurus administrasi perpanjangan kontrak event organizer mereka dengan hotel. "Pak Hadi, apakah Bapak ada di lobi sekarang?" Suara Dina berbisik, tegang. "Ya, Bu Dina. Saya baru saja selesai. Semua lancar." "Apakah Ibu baik-baik saja?" jawab Pak Hadi. "Saya baik-baik saja, Pak." Hanya sedikit lelah dengan sandiwara ini, Dina menarik napas dalam-dalam. "Saya butuh Bapak meyakinkan saya lagi. Semua aset saya sudah aman, kan? Termasuk rencana penjualan sebagian properti di Bali untuk menutupi modal awal bisnis baru saya." Pak Hadi, sebagai satu-satunya orang di dunia yang tahu kekayaan sejati Dina, meyakinkannya. Ia mulai membacakan daftar aset, 3 townhouse mewah, kepemilikan saham mayoritas di 2 perusahaan startup, dan deposito bank luar negeri dengan saldo yang hanya bisa diimpikan Rizal seumur hidup. Pak Hadi sengaja membaca daftar itu dengan suara yang terdengar mantap, seolah memberikan suntikan keberanian pada Dina. "Semua aman, Bu Dina. Bahkan, dividen kuartalan dari Ayah Investment baru saja cair pagi ini. Jumlahnya, Anda tahu sendiri. Kita sudah mempersiapkan dokumen dan laporan keuangan yang akan dikirimkan. Begitu laporan itu sampai, rencana Anda akan berjalan," ujar Pak Hadi. Mendengar konfirmasi itu, air mata Dina menetes. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kelegaan bercampur amarah. Ia bukan wanita miskin, ia bukan istri yang tidak tahu apa-apa, dan ia jelas bukan seorang penipu. Ia adalah seorang pebisnis ulung yang sedang berpura-pura menjadi korban. Semua kekayaan itu adalah hasil kerja kerasnya sebelum menikah, kekayaan yang ia kelola dengan cerdas, dan ia sengaja menyembunyikannya dari Rizal dan keluarganya untuk menguji apakah cinta Rizal lebih besar dari materialisme. Hasilnya, Rizal gagal total. Setelah membersihkan air matanya, Dina menatap dirinya di cermin. Ia melihat seorang wanita yang kuat dan bertekad. Ia menghapus semua kelemahan di wajahnya dan menggantinya dengan tatapan baja. Ia sudah membuat keputusan. Sandiwara ini harus diakhiri dengan gemilang. Ia tidak akan lagi membiarkan martabatnya diinjak-injak dengan uang Rp50.000, sementara ia mampu membeli seluruh isi ballroom ini. Ia keluar dari kamar mandi, kembali ke area pesta. Kali ini, ia berjalan dengan langkah yang berbeda. Ada aura percaya diri yang tak terlihat, aura kepemilikan yang membuat langkahnya terasa berbobot. Ia melihat Rizal sedang tertawa lepas dengan teman-temannya, sama sekali tidak memedulikan keberadaannya. Ia melihat Ibu Mira dan Anggi sedang berbisik-bisik sambil menatapnya dengan pandangan meremehkan. Dina berjalan lurus ke arah mereka, mengambil segelas air, dan berdiri di sana, mengamati. Ia memutuskan bahwa ia tidak perlu lagi menahan diri. Malam ini adalah titik baliknya. Ia tidak akan merusak pesta mertuanya, tetapi ia akan mengumpulkan semua hinaan itu sebagai energi pendorong untuk menjalankan babak selanjutnya.
mengirimkan laporan dividen yang akan menghancurkan keangkuhan mereka. Di sisa waktu pesta, Dina mulai mengirimkan pesan singkat kepada Pak Hadi. Pesan itu berisi instruksi sederhana, namun memiliki dampak yang sangat besar. Pak Hadi, pastikan laporan dividen itu dikirimkan besok pagi. Gunakan kurir tercepat, dan pastikan kurir itu meminta tanda tangan Ibu Mira atau Rizal. Perencanaan Dina telah memasuki fase eksekusi. Pesta yang seharusnya menjadi perayaan cinta dan kehangatan itu, bagi Dina, hanyalah panggung terakhir untuk ia menerima penghinaan sebelum ia melancarkan serangan baliknya. Keesokan hari setelah pesta ulang tahun pernikahan yang dingin, suasana di rumah Dina dan Rizal terasa lebih tegang dari biasanya. Ibu Mira dan Anggi masih diselimuti aura kesombongan dan kelelahan setelah berpesta, tetapi mereka juga diselimuti rasa penasaran yang menggerogoti. Mereka mulai memperhatikan setiap gerak-gerik Dina, terutama setelah insiden bingkai foto yang memalukan di pesta. Mereka yakin Dina menyembunyikan sesuatu, entah itu hutang atau sebuah skandal, yang menjelaskan mengapa ia tampak terlalu tenang di tengah segala ejekan. Pagi itu, Rizal memberikan uang Rp50.000 dengan ekspresi yang lebih kesal. Ia kesal karena Dina membuatnya terlihat miskin di depan kerabatnya semalam. Ia tidak menyadari bahwa rasa kesalnya itu justru adalah pemicu yang mempercepat rencana Dina. Rizal bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya meletakkan lembaran lusuh itu di meja. "Dina, kamu mau kemana siang ini?" tanya Ibu Mira dengan nada menyelidik, saat Dina sedang merapikan tasnya. "Saya ada janji dengan teman lama, Bu. Kami mau membahas acara reuni kecil," jawab Dina, menggunakan kata reuni, yang sesungguhnya adalah kode untuk pertemuannya dengan Pak Hadi untuk mengurus asetnya. Anggi langsung menimpali. "Acara reuni? Memangnya ada uang, Mbak, untuk bayar kafe mewah? Paling-paling juga ketemu di warung kopi depan gang." "Jangan bohong, deh." Dina hanya tersenyum samar. Sebuah senyum yang kini mulai mengandung makna rahasia yang jauh lebih besar. Ia mengenakan pakaian yang sangat santai, blus murah dan celana jeans usang, dan berpamitan. Setelah mendapatkan izin pergi yang diwarnai dengan puluhan pesan agar ia segera pulang dan tidak menghamburkan uang, Dina keluar dari rumah itu. Namun, ia tidak menuju ke warung kopi atau kafe. Langkah pertamanya adalah menuju mall kecil untuk menukar pakaiannya dengan setelan kerja yang elegan dan mahal, yang ia simpan di loker sewaan. Ia juga mengambil kunci mobilnya yang selama ini tersembunyi. Mobil yang ia kendarai bukanlah mobil murah seperti yang diasumsikan Rizal, melainkan sebuah SUV Eropa yang ia beli secara tunai beberapa bulan lalu, lengkap dengan plat nomor rahasia yang hanya ia gunakan untuk keperluan bisnis. Tujuan utama Dina adalah sebuah kawasan perumahan elit yang baru saja selesai dibangun di ujung kota, sebuah kawasan dengan keamanan tinggi dan harga properti yang fantastis. Di sana, di antara deretan rumah-rumah modern bergaya minimalis, berdirilah sebuah townhouse berlantai 3 dengan fasad kaca yang elegan, rumah impian Dina. Rumah itu adalah miliknya. Dibeli dengan uang tunai, dihiasi dengan perabotan mewah hasil desain interior yang ia pilih sendiri, dan selama ini hanya dikunjungi oleh Pak Hadi dan tim pemeliharaan. Rumah itu adalah tempat pelariannya, benteng ketenangan, dan bukti nyata dari kekayaan yang ia sembunyikan. Ketika ia masuk melalui gerbang utama yang otomatis, Dina menarik napas panjang, menghirup aroma ketenangan yang selama ini ia rindukan. Di ruang tamu yang luas, Pak Hadi sudah menunggunya dengan tumpukan dokumen tebal. "Selamat datang, Bu Dina. Bagaimana tugas lapangan Anda hari ini? Lolos dari pengawasan?" sapa Pak Hadi sambil tersenyum maklum. Dina duduk di sofa kulit mahal. "Lolos. Saya diizinkan pergi dengan syarat tidak boleh menghabiskan bensin dan segera pulang. Mereka pikir saya sedang bertemu teman untuk berbagi penderitaan," jawab Dina dengan suara lelah. Mereka mulai membahas urusan bisnis yang jauh lebih besar daripada urusan rumah tangga dengan uang Rp50.000. Hari itu, mereka fokus pada penandatanganan dokumen akuisisi saham minoritas di sebuah perusahaan properti dan peninjauan ulang portofolio seni bernilai jutaan dolar yang baru ia beli. Dina berbicara dengan tegas, menganalisis risiko, dan membuat keputusan strategis, menunjukkan bahwa ia adalah seorang pengusaha wanita cerdas dan sangat terampil dalam mengelola aset. "Pak Hadi, mengenai laporan dividen dan aset yang saya minta dikirimkan besok. Sudah siap, ya?" tanya Dina, beralih ke bagian krusial dari rencananya. "Sudah,
Bu, sudah dikemas rapi, disegel, dan akan dikirimkan dengan kurir khusus besok pagi. Saya sudah memastikan alamat pengiriman sudah benar dan tertera nama Ibu Dina sebagai penerima, namun ditujukan ke alamat rumah lama Anda. Kurir juga sudah saya instruksikan untuk meminta tanda tangan penerima, yang mana itu pasti Ibu Mira atau Rizal. Jelas Pak Hadi, mengonfirmasi eksekusi rencana. Dina mengangguk, sorot matanya tajam. Bagus. Saya ingin mereka yang membukanya, Pak. Saya ingin mereka yang melihat angka-angka itu. Biarkan mereka mencicipi konsekuensi dari kesombongan mereka. Selama beberapa jam, Dina menghabiskan waktu di rumah itu. Ia berjalan-jalan, menyentuh perabotan, dan menikmati pemandangan kota dari jendela lantai atas. Di sana, ia bisa menjadi dirinya yang sejati, kaya, berkuasa, dan bebas. Rumah itu adalah simbol perlawanan batinnya. Semakin keras Ibu Mira dan Rizal merendahkannya, semakin besar dan mewah aset yang ia sembunyikan. Tepat sebelum jam pulang kantor Rizal, Dina bergegas kembali. Ia berganti pakaian usangnya di mal kecil yang sama, menyembunyikan mobil mewahnya di lokasi parkir terpencil, dan kembali ke rumah dengan mengendarai motor butut yang sering ia gunakan. Ketika ia tiba di rumah, Anggi dan Ibu Mira langsung menyambutnya dengan serangan interogasi. "Dari mana saja kamu? Kenapa lama sekali?" tanya Ibu Mira, dengan tangan di pinggang. "Tadi, teman saya bercerita banyak, Bu. Tentang kesulitannya mencari pekerjaan," jawab Dina, menggunakan cerita karangan yang terdengar menyedihkan dan tidak mencurigakan. Anggi mendekat dan mencium bau parfum di tubuh Dina. "Tunggu, bau parfum kamu beda. Ini parfum mahal. Kamu dapat dari mana? Jangan-jangan kamu diam-diam kerja dan dapat uang dari laki-laki lain." "Ya," tuduh Anggi tanpa berpikir. Dina menjawab dengan sangat tenang, "Saya disemprot parfum teman saya. Dia ingin saya mencobanya, katanya parfum diskon." Ibu Mira menatapnya curiga, tetapi tidak ada bukti. Dina tampak begitu polos dan lelah. Persis seperti penampilan seorang istri yang sibuk mengurus rumah tangga dan ngobrol dengan teman yang bernasib sama. Mereka membiarkannya pergi, tetapi kecurigaan itu tidak pernah hilang. Malam itu, di kamar, Rizal mendekati Dina. Bukan untuk bercinta, melainkan untuk menegur. "Dina, besok-besok kalau mau keluar, jangan pakai motor itu. Bensinnya boros. Naik angkot saja. Uang Rp50.000 itu sudah saya hitung-hitung sangat pas untuk belanja sayur dan lauk," Rizal berbisik. "Mama benar, kamu tidak bisa mengelola uang dengan baik. Kamu harusnya bersyukur saya dan Mama yang pegang kendali penuh." Mendengar kata-kata itu, hati Dina terasa dingin. Rasa lelahnya mencapai puncak. Mengendalikan uangku agar tidak selingkuh, atau mengendalikan hidupku agar aku tidak punya pilihan selain tetap bersamamu, batin Dina. Ia tidak mengucapkan kata-kata itu. Ia hanya mengangguk pelan, seolah menerima kekalahan. Rizal berbalik dan tidur. Sementara Dina, di balik selimut, kembali memegang ponsel rahasianya. Ia mengecek notifikasi dari Pak Hadi yang mengonfirmasi bahwa kurir untuk laporan dividen sudah disiapkan dan akan dikirimkan tepat pukul 10 pagi besok. Dina tersenyum dalam kegelapan. Ia membayangkan detik-detik ketika Ibu Mira yang angkuh dan Rizal yang meremehkan itu membuka amplop tebal itu. Mereka akan melihat angka-angka di laporan itu, angka-angka yang membuktikan bahwa wanita yang mereka hina setiap hari dengan uang Rp50.000 adalah seorang miliarder. Detik-detik itu akan menjadi pembalasan yang manis dan setimpal. Dina tidak perlu berteriak atau berkelahi. Ia hanya perlu menunggu paket itu datang. Pagi hari itu terasa lebih suram, bukan karena cuaca, tetapi karena Dina tahu ini adalah hari ulang tahun pernikahan mereka. 5 tahun. 5 tahun ia habiskan untuk berpura-pura. 5 tahun ia mencoba menanamkan harapan bahwa Rizal akan melihatnya bukan sebagai wanita yang bergantung, melainkan sebagai pasangan yang setara. Harapan itu kini terasa basi, layu seperti bunga yang tidak pernah disiram. Dina bangun lebih awal. Ia memasak sarapan istimewa, sedikit melanggar batasan anggaran Rp50.000 harian yang biasa ia terima, tetapi ia melakukannya sebagai upaya terakhir untuk merayakan hari itu dengan martabat. Ia menyiapkan hidangan kesukaan Rizal, berharap suaminya akan mengingat maknanya, bukan hanya rasanya. Ketika Rizal keluar, ia terlihat terburu-buru. Ia menatap makanan di meja,
tetapi tidak ada ekspresi hangat. Ibu Mira dan Anggi sudah lebih dulu duduk, dan Anggi segera mengomentari masakan itu. Wah, tumben Mbak Dina masak seperti ini. Uangnya dapat dari mana? Jangan-jangan diam-diam kamu ambil tabungan Rizal, ya? Ini kan mahal. Tuduh Anggi dengan nada menyelidik yang langsung menusuk ke inti hati Dina. Dina hanya menjawab bahwa ia menggunakan stok bahan yang sudah ada dan berhemat selama beberapa hari sebelumnya. Jawaban itu hanya memancing Ibu Mira. Dengar itu, Rizal. Istrimu ini kalau tidak diawasi, pasti boros. Sudah Mama bilang, wanita itu pegang uang sedikit saja sudah menghabiskan. Apalagi kalau pegang banyak. Rizal tidak membela Dina. Ia hanya mendengarkan sambil makan dengan cepat. Setelah selesai, ia bangkit, dan seperti biasa, ia menyerahkan lembaran Rp50.000 kepada Dina. Ini uang untuk hari ini. Saya buru-buru. Nanti malam saya pulang sedikit larut, ada pertemuan penting, ujar Rizal, tanpa sedikit pun menyinggung tentang hari jadi mereka. Dina menatap uang itu, lalu menatap mata Rizal. Rizal, kamu ingat hari ini hari apa? Tanyanya, suaranya pelan tetapi penuh ketegasan yang jarang ia tunjukkan. Rizal terdiam sejenak, wajahnya menunjukkan bahwa ia sedang memproses informasi. Tentu saja ingat, Dina. Ini hari Kamis. Kan? Sudah, jangan banyak tanya. Saya harus berangkat. Ibu Mira menyela dengan cepat. Sudah, Dina, jangan manja. Suami itu sibuk mencari nafkah. Kalaupun ini hari ulang tahun pernikahan kalian, itu tidak penting. Yang penting itu kamu melayani suamimu dengan baik. Dina menarik napas dalam-dalam. Ia tahu ia tidak bisa lagi menahan kemarahannya. Ia mendekati Rizal yang sudah memegang kunci mobil. 5 tahun, Rizal, Dina berkata, suaranya bergetar karena menahan gejolak emosi. 5 tahun aku mendampingimu. 5 tahun aku menuruti semua aturan ibumu. Dan di hari penting kita, kamu bahkan tidak mengingatnya, dan kamu memberiku uang belanja yang bahkan tidak cukup untuk membeli kue ulang tahun kecil. Rizal merasa malu karena ditegur di depan Ibu Mira dan Anggi. Reaksi pertamanya bukanlah meminta maaf, melainkan marah. Apa-apaan kamu ini, Dina? Kenapa kamu jadi drama? Jangan membandingkan cinta dengan uang, itu menjijikan. Aku sudah memberimu semua yang kamu butuhkan. Saat itulah, Rizal mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku celananya. Itu adalah kotak perhiasan, tetapi sangat kecil dan terkesan murahan. Ia membukanya, memperlihatkan sebuah cincin perak tipis dengan batu imitasi kecil yang hampir tidak terlihat. Ini, kata Rizal dengan nada pasif-agresif. Hadiah ulang tahunmu. Saya membelinya di pasar malam. Harganya hanya Rp200.000. Cincin ini cocok untukmu, Dina, karena kamu ini orang yang sederhana dan tidak suka barang mewah. Lagi pula, uang kita kan terbatas, hanya cukup untuk yang begini. Kalimat terakhir itu, uang kita kan terbatas, menghancurkan sisa-sisa harapan Dina. Itu bukan soal cincinnya, tetapi soal bagaimana Rizal meremehkan usahanya, meremehkan nilainya, dan menggunakan keterbatasan finansial palsu yang ia ciptakan sebagai alasan untuk bersikap pelit dan tidak peduli. Ibu Mira dan Anggi tertawa. Tawa mereka terdengar seperti lonceng kematian bagi pernikahan Dina. Lihat, Dina. Rizal itu suami yang baik. Dia memberimu hadiah. Cincin ini cocok dengan gaya hidupmu yang hemat, ejek Ibu Mira. Dina mengambil kotak cincin itu. Ia tidak memasangnya di jari. Ia menatap Rizal dengan mata berkaca-kaca, tetapi air mata itu bukan air mata kesedihan, melainkan amarah yang membara. Kamu benar, Rizal. Cincin ini cocok. Cocok untuk mengingatkanku bahwa selama ini aku hanya dihargai Rp200.000 setelah 5 tahun. Ujar Dina, suaranya kini dingin, tidak lagi bergetar. Dan kamu benar, uang kita memang terbatas. Tapi, apakah kamu yakin uang kita yang terbatas, ataukah wawasanmu tentang uang yang terbatas? Rizal terkejut dengan keberanian Dina. Ia tidak pernah melihat Dina seberani ini. Jaga bicaramu, Dina. Saya tidak suka kamu kurang ajar di depan Mama. Aku sudah lama menjaga bicaraku, Rizal. Aku sudah lama menjaga hatiku. Tapi sekarang, aku lelah. Aku lelah pura-pura menjadi orang yang kamu dan ibumu inginkan,
kata Dina. Ia membalikan cincin murahan itu di tangannya. Dina berbalik, meninggalkan Rizal, Ibu Mira, dan Anggi yang terperangah. Ia langsung menuju kamar dan mengunci diri. Kali ini, ia tidak menangis. Ia meraih ponsel rahasianya. Rasa sakit hati karena cincin Rp200.000 itu adalah katalis yang ia butuhkan. Ia segera menelepon Pak Hadi. Pak Hadi, batalkan rencana pengiriman laporan dividen sore hari ini. Saya ingin dipercepat, kata Dina dengan suara yang tajam dan tegas. Dipercepat, Bu Dina? Maksudnya sekarang? Tanya Pak Hadi, terkejut dengan perubahan mendadak itu. Ya, sekarang. Saya ingin laporan dari Ayodhya Investment dan laporan konsolidasi aset dikirimkan segera ke alamat rumah ini. Gunakan kurir yang paling cepat, dan pastikan mereka tiba dalam 2 jam ke depan. Saya ingin mereka yang membukanya, dan saya ingin mereka membukanya hari ini juga. Perintah Dina. Dina kemudian memberikan instruksi tambahan. Ia meminta Pak Hadi untuk mengirimkan salinan laporan itu melalui email ke alamat kantor Rizal. Ia ingin Rizal tidak hanya terkejut di rumah, tetapi juga terkejut di kantor, di depan rekan-rekannya. Setelah menutup telepon, Dina duduk di tepi ranjang. Ia melihat sekeliling kamar yang didominasi oleh perabotan pilihan Ibu Mira. Rasa muak memenuhi dadanya. Ia tidak bisa lagi menghabiskan 1 detik pun untuk berpura-pura menjadi istri yang menyedihkan dan patuh. Hari ulang tahun pernikahan yang seharusnya manis itu berubah menjadi hari pengumuman perang. Cincin murah itu adalah pemicu bom waktu yang ia tanamkan sendiri. Sementara itu, di luar kamar, Ibu Mira dan Anggi heboh. Mereka bergosip tentang keberanian Dina yang tiba-tiba. Rizal, lihatlah istrimu. Dia tidak tahu berterima kasih. Mama kan sudah bilang, dia tidak boleh pegang banyak uang. Uang itu membuat wanita jadi berani dan kurang ajar, seru Ibu Mira kepada Rizal. Rizal masih bingung dan marah. Ia merasa Dina telah mempermalukannya. Saya akan bicara dengannya nanti, Ma. Dia pasti sedang PMS atau stres karena terlalu hemat, kata Rizal, mencari alasan logis untuk membenarkan sikapnya yang meremehkan. Anggi sibuk mencari tahu apa yang dilakukan Dina di kamar. Ia bahkan mencoba menguping di balik pintu, tetapi tidak mendengar apa-apa selain keheningan. Mereka tidak menyadari bahwa di balik pintu yang tertutup itu, seorang miliarder sedang merencanakan kehancuran supremasi finansial mereka. Dina keluar dari kamar setelah 1 jam. Wajahnya datar, tetapi matanya memancarkan kedamaian yang aneh. Ia kembali ke dapur, bukan untuk memasak, melainkan untuk duduk dan minum teh. Ia duduk dengan santai di kursi ruang makan yang biasanya diduduki oleh Ibu Mira, membiarkan Ibu Mira menatapnya dengan rasa tidak suka yang semakin besar. Dina hanya tersenyum. Senyum itu berbeda. Senyum itu penuh janji. Janji akan sebuah pembalasan yang elegan, yang akan segera terwujud begitu kurir berjas rapi dari kantor hukum Pak Hadi tiba di depan pintu rumah mereka. Ketegangan di rumah itu terasa begitu nyata, seperti udara yang dipenuhi bubuk mesiu, tinggal menunggu percikan api. Setelah insiden cincin murah, Rizal buru-buru berangkat kerja, meninggalkan Ibu Mira dan Anggi dalam suasana hati yang kesal dan penuh kecurigaan. Mereka tidak bisa menerima keberanian Dina yang tiba-tiba. Bagi mereka, keberanian itu hanya bisa berasal dari 2 hal. Rasa tidak tahu diri yang luar biasa, atau dukungan finansial ilegal. Mereka memilih untuk meyakini yang kedua. Ibu Mira mondar-mandir di ruang tamu. Dia pasti menyembunyikan sesuatu. Nggi. Tidak mungkin dia berani bicara seperti itu kalau tidak ada pegangan. Uang Rp50.000 itu tidak akan memberinya keberanian. Pasti ada laki-laki lain yang membiayainya, tuduh Ibu Mira, sambil menatap tajam ke arah kamar Dina. Anggi sibuk mencari tahu di media sosial teman-teman lama Dina, berharap menemukan foto atau petunjuk. Aku tidak menemukan apa-apa, Ma. Teman-temannya di media sosial juga tampak biasa-biasa saja. Hanya ibu rumah tangga. Tapi, bau parfumnya kemarin itu benar-benar mahal. Ini aneh, Ma. Dina sendiri sedang berada di dapur, mencuci piring dengan gerakan lambat dan tenang. Di luar, ia menampilkan citra seorang istri yang pasrah, tetapi di dalam, ia sedang menghitung waktu. Pukul 10 pagi adalah waktu yang telah ia tetapkan. Ia membayangkan Pak Hadi sudah memastikan kurir terbaik telah meninggalkan kantor.
Pukul 9.50. Dina menyelesaikan pekerjaannya di dapur dan duduk di sofa, tepat di hadapan Ibu Mira dan Anggi. Ia mengambil majalah resep lama yang lusuh dan mulai membacanya. Sikapnya yang santai itu justru membuat Ibu Mira semakin frustrasi. "Kenapa kamu duduk di situ, Dina? Apakah sudah tidak ada pekerjaan lagi? Itu lantai di teras kotor sekali, cepat bersihkan," perintah Ibu Mira, mencoba menguasai kembali situasi. Dina menoleh, tatapannya tenang, tetapi dingin. "Saya baru saja menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, Bu. Saya berhak beristirahat. Bukankah Ibu selalu mengajarkan saya untuk mengelola waktu dengan baik?" jawab Dina, menggunakan kata-kata Ibu Mira sendiri untuk membungkamnya. Ibu Mira terdiam, rahangnya mengeras. Ia tidak terbiasa dilawan seperti itu. Anggi hanya mendengus kesal, lalu kembali sibuk dengan ponselnya. Suasana hening, kecuali suara denting jam dinding yang berdetak menuju momen krusial. Tepat pukul 10.05. Terdengar suara klakson mobil di depan gerbang, bukan klakson biasa, melainkan klakson mobil mewah. Kemudian, bel rumah berbunyi nyaring dan berulang kali, nada yang tidak biasa untuk kurir paket atau penjual keliling. Ibu Mira beranjak, terkejut. Siapa itu pagi-pagi begini? Tamu penting? Anggi mengintip dari jendela dan matanya membesar. "Ma. Itu mobilnya mahal sekali. Ada lambang kantor hukum di pintunya. Dan kurirnya memakai jas, Ma." Kurir berjas rapi, membawa map kulit tebal di tangannya, berdiri di depan pintu. Ia terlihat sangat profesional, jauh dari kesan kurir paket biasa. Ibu Mira, yang selalu mendambakan citra sosial yang tinggi, segera merapikan diri dan membuka pintu. "Selamat pagi, Bu. Saya dari Jayanusa Consulting. Saya membawa dokumen sangat rahasia dan penting yang ditujukan kepada Ibu Dina," kata kurir itu dengan suara sopan tetapi tegas. "Saya memerlukan tanda tangan penerima langsung." Ibu Mira terkejut. Ditujukan kepada Dina? Dan berasal dari kantor konsulting? Ia segera mengambil posisi, berusaha merebut kendali. "Oh, ya, saya ibunya. Dina sedang tidak bisa diganggu. Berikan saja kepada saya. Saya yang akan tanda tangan," kata Ibu Mira, mencoba menarik map itu. "Mohon maaf, Bu. Sesuai instruksi, dokumen ini harus ditandatangani oleh penerima atau suami penerima, Bapak Rizal. Karena ini adalah dokumen yang sangat sensitif terkait financial asset," tegas kurir itu, menahan mapnya. Seketika, kata-kata financial asset itu membuat jantung Ibu Mira berdegup kencang. Ia mengira Dina sedang disita hartanya atau terlilit hutang besar. Ibu Mira tidak mau Rizal tahu. Ia harus mengendalikannya. "Baiklah. Saya mertuanya, jadi saya mewakili suami. Sini, saya yang tanda tangan." Ibu Mira mendesak. Kurir itu ragu sejenak, lalu melihat formulir tanda tangan. Akhirnya, karena desakan dan penekanan Ibu Mira yang mengaku sebagai perwakilan resmi keluarga, ia menyerahkan map itu dan meminta tanda tangan Ibu Mira. Ketika kurir itu pergi, Ibu Mira memegang map kulit tebal itu seperti memegang granat. Anggi sudah berdiri di sampingnya, mata mereka berdua dipenuhi nafsu ingin tahu. "Buka, Ma. Cepat buka. Pasti ini surat hutang, atau surat panggilan dari polisi karena Mbak Dina menipu orang," desak Anggi. Mereka membawa map itu ke meja ruang tamu. Dina pura-pura tidak mendengar dan tetap fokus pada majalah resepnya, tetapi telinganya menajam. Ia bisa merasakan energi di ruangan itu memuncak. Ibu Mira membuka map itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya terdapat 2 amplop besar. Amplop pertama berlabel, "Sangat Rahasia, Laporan Keuangan Konsolidasi Aset Properti, 2018 hingga 2023. Amplop kedua berlabel, "Dividen Kuartalan, Klien VVIP." Ibu Mira merobek amplop pertama dengan tergesa-gesa. Matanya langsung tertuju pada halaman ringkasan aset. Di sana, tertulis nama Dina dengan huruf tebal, diikuti oleh daftar properti, townhouse Jakarta Selatan, villa resort Bali, apartemen mewah. Di sampingnya, tertera kolom valuasi dengan angka-angka yang menggunakan banyak sekali nol, miliaran rupiah. Anggi menjerit tertahan. "MMA, ini apa? Ini bukan hutang, Ma.
Ini adalah daftar properti. Dan semuanya atas nama Dina. Ibu Mira meremas kertas itu, mengira itu adalah tipuan atau kesalahan. Ia membuka amplop kedua, yang berisi laporan dividen. Kali ini, ia melihat angka yang lebih gila. Laporan dari perusahaan investasi Ayodhya Investment menunjukkan adanya pencairan dividen kuartalan yang baru saja ditransfer ke rekening atas nama Dina, jumlahnya ratusan juta rupiah hanya dalam 3 bulan. Wajah Ibu Mira yang biasanya merah karena marah kini pucat pasi, seperti tertutup bedak tebal. Ia mencoba membaca ulang, tetapi angka-angka itu tidak berubah. Miliaran. Properti. Dividen. Semua milik menantunya, wanita yang ia ejek setiap hari dan ia batasi dengan uang 50.000 rupiah. Ibu Mira merasakan sakit tajam menusuk di dada kirinya. Napasnya tercekat. Rasa shock dan penyesalan yang mendalam menghantamnya sekaligus. Bagaimana mungkin? Wanita yang ia anggap bodoh dan miskin ini ternyata jauh lebih kaya, jauh lebih cerdas, dan jauh lebih kuat dari seluruh keluarga mereka. Tidak mungkin. Ini pasti tipuan. Ibu Mira terhuyung, tangannya memegang dada, dan tubuhnya mulai lemas. Ia tidak bisa menerima kenyataan itu. Anggi juga ikut panik. Ia memegang ibunya, tetapi matanya terus melotot ke kertas laporan. Ia membayangkan berapa banyak tas bermerek dan liburan yang bisa ia dapatkan dari kekayaan Dina. Kini, mereka telah menghinanya habis-habisan. Dina, yang sedari tadi pura-pura membaca majalah, bangkit dengan perlahan. Ia berjalan mendekati meja, mengambil laporan dividen yang terlepas dari tangan Ibu Mira. "Ada apa, Bu? Kenapa Ibu tampak terkejut? Apakah ini berita buruk?" tanya Dina dengan nada yang begitu lembut, tetapi di mata Ibu Mira, suara itu terdengar seperti lonceng kematian. Melihat Dina berdiri di sana, begitu tenang dan berkuasa, kontras dengan wajahnya yang pucat dan gemetar, membuat Ibu Mira tidak kuat lagi. Ia jatuh pingsan di pelukan Anggi. Kepalanya terbentur meja sedikit, tetapi rasa sakit fisiknya tidak sebanding dengan rasa sakit mental yang disebabkan oleh realitas keuangan Dina. Dina hanya berdiri di sana, menyaksikan. Tidak ada air mata, tidak ada rasa panik. Hanya kepuasan yang dingin. Ia telah mencapai titik baliknya. Rencana telah berhasil dieksekusi, dan bom waktu telah meledak, menyebabkan shock yang ia inginkan. Ibu Mira mendapatkan pukulan jantung yang sesungguhnya. Kekacauan meledak seketika di ruang tamu. Ibu Mira terbaring tak sadarkan diri di sofa, wajahnya pucat pasi, sementara Anggi berteriak histeris, bolak-balik antara mencoba menyadarkan ibunya dan meratapi setumpuk laporan keuangan yang kini tergeletak di lantai marmer. Di tengah keributan itu, Dina berdiri tegak dan tenang. Pikirannya bekerja dengan cepat. Ia tahu sandiwara sudah selesai, dan kini waktunya menghadapi konsekuensi dari aksinya. "Ambil minyak angin, Nggi. Cepat panggil dokter. Jangan hanya berteriak." Perintah Dina dengan suara yang tiba-tiba tegas dan berwibawa, sebuah nada yang belum pernah didengar Anggi sebelumnya. Anggi terkejut dengan otoritas yang terpancar dari suara Dina, tetapi ia terlalu panik untuk membantah. Ia bergegas mencari pertolongan. Dina sendiri tidak panik. Ia tahu Ibu Mira tidak akan mengalami kondisi fatal, tetapi shock yang dialami mertuanya itu adalah murni. Shock karena keserakahan dan penghinaan yang tiba-tiba berbalik menamparnya. Saat Anggi sibuk menelepon, Dina mengambil kembali kedua laporan rahasia itu. Ia menyimpannya dengan hati-hati. Saat ia sedang merapikan kertas-kertas itu, ponsel Rizal yang tergeletak di meja bergetar, ada notifikasi email baru. Dina tahu itu adalah salinan laporan yang ia minta dikirim Pak Hadi ke kantor Rizal. Ia tersenyum tipis. Sekarang, Rizal akan mengetahui kebenarannya, tidak hanya melalui telepon dari rumah, tetapi juga melalui data resmi di kantor. Tak lama kemudian, sebuah ambulans datang. Dina dengan tenang memberikan penjelasan kepada para medis bahwa Ibu Mira mengalami syok mendadak. Ia bahkan memberikan rincian kondisi kesehatan Ibu Mira sebelumnya, menunjukkan pengetahuan dan ketenangan yang membuat para medis itu terkesan. Dina tidak ikut ke rumah sakit. Ia tahu tugasnya adalah menunggu Rizal. Rizal menerima telepon panik dari Anggi. Dengan suara yang gemetar, Anggi hanya mampu berkata, "Ma pingsan, Zal, Mama shock, cepat pulang." Rizal yang sedang berada di tengah rapat penting langsung izin mendadak.
Ia belum sempat membuka email dari Pak Hadi yang baru masuk. Ketika Rizal tiba di rumah sakit, ia disambut oleh Anggi yang menangis dan Ibu Mira yang sudah sadar tetapi masih lemah. Anggi segera menceritakan semuanya, tetapi dengan dramatisasi yang berlebihan, fokus pada paket aneh yang datang. Mama pingsan karena stres. Zal, ada paket aneh dari kantor hukum. Mama kira itu surat hutang besar, makanya syok. Anggi berbohong, menutupi fakta bahwa Ibu Mira pingsan karena angka-angka kekayaan Dina yang mencengangkan. Rizal terkejut, tetapi tidak sempat mencari tahu lebih jauh. Ia harus mengurus ibunya. Setelah memastikan Ibu Mira stabil, ia kembali ke rumah dengan Anggi. Mereka berharap bisa menemukan paket itu lagi. Rizal menemukan Dina sedang menyeduh teh di dapur, kembali ke citra tenang yang menjengkelkan. Dina, apa yang sebenarnya terjadi di rumah? Kenapa Mama bisa sampai pingsan? Mana paket itu? Apakah kita benar-benar punya masalah finansial besar? Apakah kamu terlilit hutang? Rizal menyerbu dengan rentetan pertanyaan yang menunjukkan bahwa ia masih berpikir Dina adalah penyebab masalah, bukan pemegang solusi. Dina menatap Rizal, matanya tidak lagi menunjukkan kepatuhan. Duduk, Rizal, perintah Dina. Nada suaranya membuat Rizal, entah kenapa, menurut. Dina meletakkan 2 amplop tebal di meja. Paket itu sudah saya amankan. Ini isinya. Rizal meraih amplop itu dan merobeknya. Ia mulai membaca, tetapi otaknya kesulitan memproses informasi di depannya. Matanya melesat dari kata, Dina, sebagai pemilik aset, ke daftar properti, hingga kolom valuasi yang dipenuhi angka 0. Ia menggosok matanya. Ini pasti lelucon. Apa-apaan ini, Dina? Kamu membuat lelucon di saat Mama sedang sakit? Ini daftar properti fiktif. Kan? Kenapa semua atas namamu? Kamu tidak punya uang sebanyak ini. Desak Rizal, suaranya naik 1 oktav. Anggi yang sedari tadi menguping, segera ikut melihat. Ekspresinya kali ini tidak bisa berbohong. Ia menunjuk laporan dividen. Itu, Zal, lihat di situ. Dividen ratusan juta. Ayodhya Investment. Itu kantor investasi besar, Zal. Rizal membaca lagi. Tiba-tiba, ia teringat email yang ia terima di kantor. Ia mengambil ponselnya, membuka email dari Pak Hadi, yang kini ia sadari adalah seorang pengacara terkenal, dan membuka lampiran yang sama persis dengan yang ada di tangannya. Otaknya mulai tersambung. Syok Ibu Mira, ketenangan Dina, dan laporan miliaran ini. Kamu, ini semua benar? Rizal berbisik, tidak percaya. Kamu punya semua ini? Kapan? Bagaimana? Dina bersandar, meletakkan cangkir tehnya dengan bunyi pelan yang memecah keheningan. Ya, Rizal. Itu adalah asetku. Properti, saham, dan bisnis yang sudah aku kelola jauh sebelum kita menikah. Kekayaan yang membuatku bisa membeli apapun yang kamu, Mama, dan Anggi pamerkan selama ini. Rizal menjadi marah, tetapi bukan karena penghinaan, melainkan karena kebohongan yang ia rasakan. Kenapa kamu menyembunyikannya dariku, Dina? Kenapa kamu membiarkan aku hidup seperti ini, memberi kamu uang 50.000 rupiah setiap hari, sementara kamu seorang miliarder? Dina mendengus, tawa kering yang pahit. Aku menyembunyikannya untuk menguji kamu, Rizal. Untuk melihat apakah kamu mencintaiku karena diriku atau karena uang. Dan untuk melihat apakah kamu akan menghargai martabatku, meskipun kamu berpikir aku miskin. Aku memberimu uang 50.000 rupiah, dan kamu tidak pernah protes. Aku biarkan Mama menghinamu, dan kamu hanya diam, seru Rizal. Aku diam karena aku ingin melihat sejauh mana martabatku dihargai oleh suamiku sendiri. Tapi, kamu gagal total, Rizal. Kamu tidak pernah membela aku, dan kamu bahkan memberiku cincin 200.000 rupiah sebagai hadiah ulang tahun, sambil berkata, uang kita kan terbatas, kata Dina, mengutip kata-kata Rizal yang paling menyakitkan. Air mata Rizal mulai menetes, bukan karena penyesalan tulus, tetapi karena rasa malu yang amat besar. Ia menyadari betapa bodohnya ia. Ia telah menghina seorang miliarder yang kebetulan adalah istrinya sendiri. Ia telah menertawakan orang yang bisa memberinya kebebasan finansial seumur hidup. Anggi, yang melihat peluang,
segera mendekati Dina. "Mbak Dina, maafkan aku. Aku tidak tahu. Aku janji akan bersikap baik mulai sekarang. Aku akan bantu kamu urus rumah ini." Dina bahkan tidak melirik Anggi. Ia fokus pada Rizal. "Keputusan sudah bulat, Rizal. Aku sudah menghubungi Pak Hadi untuk menyiapkan dokumen. Aku ingin bercerai," kata Dina dengan tenang. Kata perceraian itu menghantam Rizal seperti tinju. "Tidak, Dina. Jangan. Aku minta maaf. Kita bisa perbaiki ini. Aku akan mengembalikan semua kendali uang kepadamu. Aku janji akan membelamu dari Mama. Aku janji akan membelikanmu hadiah yang paling mahal." Rizal memohon, kini tulus. Namun, ketulusannya terasa terlambat dan didorong oleh kekayaan Dina. Dina hanya menggelengkan kepala. "Cintaku padamu sudah berakhir sejak kamu meremehkan usahaku dengan uang Rp50.000, Rizal. Dan harga diriku tidak bisa dibeli dengan hadiah mahal, setelah kamu membiarkan aku dihina oleh ibumu selama bertahun-tahun. Aku sudah punya segalanya. Yang aku butuhkan adalah ketenangan, dan itu tidak ada di rumah ini." Rizal jatuh berlutut, memohon ampun. Namun, pandangan Dina sudah kosong. Ia sudah membuat keputusan. Ia hanya perlu menunggu prosesnya. Kepanikan Rizal dan Anggi tidak lagi relevan bagi Dina. Setelah mengumumkan keputusannya untuk bercerai, Dina segera meninggalkan rumah itu. Ia tidak membawa banyak barang, hanya pakaian seadanya yang ia kenakan dan dompet lusuhnya. Kekayaan sejatinya, ponsel rahasia dan kunci mobilnya, sudah bersamanya. Ia meninggalkan Rizal, Anggi, dan Ibu Mira yang baru siuman di rumah sakit, dalam kekacauan emosional dan finansial yang mereka ciptakan sendiri. Tujuan Dina adalah rumah mewahnya yang tersembunyi, benteng pertahanan terakhirnya di ujung kota. Ketika ia tiba, suasana tenang dan sunyi di rumah itu langsung memeluknya, menghilangkan semua debu hinaan dan stres dari rumah lamanya. Dina membiarkan dirinya jatuh di sofa, menikmati ketenangan yang sudah lama hilang. Ia tidak lagi harus mengkhawatirkan anggaran Rp50.000 atau tatapan menghakimi Ibu Mira. Ia berada di wilayahnya, di mana setiap sudut adalah cerminan dari kecerdasan dan kerja kerasnya. Tak lama kemudian, Pak Hadi tiba. Pengacara senior itu datang bukan hanya sebagai penasihat hukum, tetapi juga sebagai satu-satunya teman terpercaya yang menyaksikan perjuangan diam-diam Dina selama bertahun-tahun. "Bu Dina, Anda terlihat tenang. Saya bangga Anda akhirnya mengambil langkah ini," sapa Pak Hadi, meletakkan berkas-berkas di meja kaca. Dina mengangguk. "Ketenangan ini mahal, Pak Hadi. Dan saya harus membayarnya dengan mengakhiri drama ini. Saya sudah mengatakannya kepada Rizal. Saya ingin Anda segera mengajukan gugatan cerai. Saya ingin prosesnya cepat dan bersih. Tidak ada negosiasi harta gono gini. Semua aset yang mereka kira milik mereka, sebenarnya milik saya." Mereka mulai membahas detail teknis. Pak Hadi menjelaskan bahwa mereka memiliki posisi yang sangat kuat. Karena semua properti, saham, dan deposito telah diatur sebelum pernikahan atau dikelola melalui perusahaannya dengan pemisahan aset yang ketat, Rizal dan keluarganya tidak memiliki klaim hukum yang sah atas kekayaan Dina. Dina kemudian memberikan instruksi yang mengejutkan. "Saya ingin Anda segera mengirimkan surat pemberitahuan resmi ke bank dan semua vendor rumah itu," ujar Dina. "Beritahukan kepada mereka bahwa saya adalah pemilik sah dan tunggal dari rumah yang selama ini kami tinggali. Semua tagihan, mulai dari listrik, air, hingga cicilan furnitur, akan saya bekukan dan saya alihkan ke rekening terpisah. Biarkan mereka yang mengurusnya mulai sekarang." Pak Hadi mengangkat alisnya. "Anda yakin, Bu? Itu bisa menimbulkan masalah besar bagi mereka." "Mereka yang menciptakan masalah ini, Pak Hadi," balas Dina dingin. "Mereka menertawakan saya karena saya hanya berurusan dengan uang Rp50.000, padahal rumah itu dibeli dengan uang saya sendiri. Saya ingin mereka merasakan beban finansial yang sesungguhnya. Saya ingin mereka tahu rasanya harus mencari uang untuk sesuatu yang selama ini mereka anggap gratis, karena suami saya yang bekerja." Keputusan Dina menunjukkan bahwa ia tidak hanya ingin bercerai, tetapi juga ingin memberikan pelajaran yang sangat keras kepada keluarga yang telah merendahkannya. Ia ingin mereka kehilangan kemewahan palsu yang selama ini mereka nikmati, kemewahan yang sebenarnya berasal dari keringatnya sendiri.
Mereka melanjutkan pembahasan tentang perusahaan Rizal. Dina meminta Pak Hadi untuk menyelidiki secara mendalam semua aset dan rekening Rizal. Ia tahu Rizal bukanlah seorang miliarder, tetapi ia ingin memastikan bahwa Rizal tidak menyembunyikan kekayaan apapun darinya, atau apakah ia telah menggunakan uangnya sendiri untuk menutupi hutang keluarga. Saya ingin tahu secara pasti, Pak, apakah ada aset Rizal yang sah yang harus dibagikan? Jika ada, saya akan serahkan semuanya. Saya tidak butuh hartanya. Saya hanya ingin keadilan atas waktu dan martabat yang telah mereka curi dari saya, kata Dina, tatapannya menyeratkan tekad yang tak tergoyahkan. Selama pertemuan berlangsung, Dina juga memanfaatkan momen itu untuk beristirahat secara mental. Ia berjalan-jalan di taman kecil rumahnya, menghirup udara yang bersih, jauh dari bau masakan sederhana yang harus ia masak dengan anggaran terbatas. Di rumah ini, ia bisa memesan makanan terbaik, ia bisa tidur di kasur yang paling nyaman, dan ia bisa menghabiskan waktu berjam-jam tanpa harus dicurigai atau diinterogasi. Di tengah ketenangan itu, Rizal mencoba menghubunginya puluhan kali. Teleponnya tidak diangkat, pesannya tidak dibalas. Rizal dan Anggi sudah kembali dari rumah sakit dan menemukan rumah itu kosong. Rizal panik, ia mulai mencari petunjuk tentang kemana Dina pergi. Di rumah itu, Rizal mulai menyadari betapa buruknya sikapnya. Ia mulai menghubungkan semua potongan, ketenangan Dina, tatapan kosongnya saat dihina, dan cincin murahan yang ia berikan. Penyesalan mulai tumbuh, tetapi penyesalan itu masih bercampur dengan kebingungan dan ketakutan akan kehilangan uang. Rizal dan Anggi menemukan surat-surat dari beberapa tagihan yang belum dibayar. Mereka mulai panik karena menyadari bahwa pengeluaran rumah tangga harian jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Ibu Mira yang baru pulang dari rumah sakit, meskipun masih lemah, hanya bisa terbaring sambil terus meratapi laporan miliaran Dina. Rasa syoknya belum hilang. Dina menerima laporan intelijen dari Pak Hadi tentang kepanikan mereka. Rizal sudah menghubungi saya, Bu. Dia meminta pertemuan. Dia bilang dia menyesal dan ingin bernegosiasi, lapor Pak Hadi. Dina menggeleng. Tidak ada negosiasi. Dia hanya menyesal karena tahu saya kaya, bukan karena dia mencintai saya. Katakan padanya bahwa pertemuan hanya akan terjadi di pengadilan. Dan pastikan surat pemberitahuan pembekuan tagihan rumah itu sudah dikirimkan besok pagi. Saya ingin drama di rumah itu mencapai klimaksnya. Dina menghabiskan malam itu dengan ketenangan yang sempurna, tidur nyenyak untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Ia mempersiapkan diri untuk babak akhir. Ia telah menemukan kekuatan sejatinya, dan ia siap menggunakan kekayaan itu bukan untuk pamer, tetapi untuk menegakkan keadilan atas dirinya sendiri. Setelah menerima surat resmi dari Pak Hadi yang menyatakan bahwa Dina telah mengajukan gugatan cerai dan membekukan semua tagihan rumah tangga, Rizal akhirnya mencapai titik terendah. Kehidupan nyamannya hancur dalam hitungan jam. Listrik rumah hampir diputus, tagihan air menunggak, dan Anggi serta Ibu Mira, yang baru pulang dari rumah sakit dan masih trauma dengan angka miliaran, terus menyalahkannya. Mereka hidup dalam kekacauan yang ironis. Sebuah rumah mewah yang kini tidak bisa mereka biayai. Rizal tidak tahan lagi. Ia merasa malu, bodoh, dan ketakutan. Ketakutan terbesarnya bukanlah kehilangan Dina, melainkan kehilangan akses pada potensi kekayaan yang kini ia sadari ada di depan mata. Ia akhirnya menemukan alamat kantor Pak Hadi dan memohon untuk bertemu Dina. Pak Hadi, atas instruksi Dina, menolak mentah-mentah. Satu-satunya cara adalah bertemu langsung di rumah lama mereka, tempat di mana Rizal telah merendahkan Dina selama bertahun-tahun. Malam itu, Rizal menunggu Dina pulang. Ia telah menghabiskan hari dengan menelpon Dina puluhan kali, mengirim pesan penyesalan yang panjang, dan bahkan mengirim karangan bunga. Semua upayanya sia-sia. Pukul 8 malam, Dina tiba. Ia datang dengan mobil mewahnya, yang selama ini tersembunyi. Ia parkir tepat di depan rumah. Mobil yang begitu mengkilap dan mahal, sehingga membuat Ibu Mira yang sedang duduk lesu di teras langsung menutup wajahnya karena malu. Dina keluar dari mobil dengan pakaian yang elegan dan kasual, jauh berbeda dari sosok istri lusuh dengan anggaran Rp50.000 yang selama ini mereka kenal. Rizal langsung menghampirinya, wajahnya penuh keputusasaan. Anggi dan Ibu Mira mengawasi dari balik tirai. Dina, akhirnya kamu pulang. Kita harus bicara, ujar Rizal,
mencoba meraih tangan Dina. Dina menarik tangannya. Kita tidak perlu bicara di sini, Rizal. Aku hanya datang untuk mengambil sisa barang-barangku. Semua urusan akan diselesaikan oleh Pak Hadi di pengadilan. Jawab Dina, suaranya tenang dan tegas. Tidak, Dina. Kumohon, jangan seperti ini. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku bodoh. Aku minta maaf. Aku menyesal telah membiarkan Mama memperlakukanmu seperti itu. Aku menyesal memberimu cincin murah itu. Aku akan membelikanmu berlian terbesar di dunia. Dina, kita bisa mulai dari awal. Rizal memohon, kata-katanya penuh keputusasaan yang bercampur dengan kebaruan, seolah ia baru mengenal istrinya. Dina menatap mata Rizal. Penyesalanmu datang terlambat, Rizal. Penyesalanmu datang bukan karena kamu melukaiku, tetapi karena kamu tahu aku punya uang. Kamu menyesal karena kamu baru tahu aku adalah miliarder. Rizal menggeleng cepat. Tidak, Dina, bukan begitu. Aku mencintaimu. Aku hanya syok dengan semua rahasia ini. Aku syok karena kamu menyembunyikannya. Aku menyembunyikannya untuk melihat karakter aslimu. Rizal, balas Dina dingin. Aku ingin tahu apakah kamu mencintaiku tanpa syarat, tanpa embel-embel kekayaan. Aku memberimu kesempatan bertahun-tahun untuk membuktikan bahwa kamu adalah suami yang berharga. Suami yang akan membelaku ketika harga diriku diinjak-injak dengan uang Rp50.000 setiap hari. Tapi kamu gagal. Dina melangkah mendekat. Selama ini, kamu mengira aku adalah wanita yang tergantung, yang tidak punya pilihan. Kamu membiarkan ibumu menghina konsep wanita berpenghasilan, dan takut wanita pegang uang banyak akan selingkuh. Dina mengutip kata-kata Ibu Mira dengan nada tajam. Padahal, wanita yang kamu hina itu adalah pemilik dari seluruh kemewahan yang selama ini kamu banggakan. Aku membiarkanmu merendahkanku dengan Rp50.000, padahal dividen kuartalanku saja bisa membeli seluruh penghasilanmu setahun. Air mata menggenang di mata Rizal. Kali ini, air matanya lebih tulus daripada sebelumnya, karena ia menyadari betapa parahnya kesalahan yang telah ia lakukan. Aku akan berubah, Dina. Aku janji. Aku akan memintamu mengelola semua uang kita. Aku akan minta maaf pada Mama dan Anggi, dan kita akan pindah dari sini. Rizal menawarkan semua solusi yang seharusnya ia tawarkan bertahun-tahun lalu. Terlalu terlambat, Rizal. Kamu tidak bisa membeli kembali martabat yang sudah kamu hancurkan. Kamu tidak bisa membeli kembali waktu yang aku habiskan untuk menahan penghinaan ibumu. Aku sudah membuat keputusan. Aku ingin hidup tenang, bebas dari sindiran dan keterbatasan konyol, kata Dina, membalikkan badan dan berjalan menuju pintu. Saat Dina hendak masuk, Ibu Mira tiba-tiba muncul di ambang pintu, didukung oleh Anggi. Wajah Ibu Mira masih pucat, tetapi ia memaksakan diri untuk berbicara. Dina, jangan pergi. Mama minta maaf. Mama salah. Kamu boleh pegang semua uang. Kamu boleh membeli apapun yang kamu mau. Tolong, jangan tinggalkan anak Mama. Ibu Mira memohon, tangannya mencoba meraih kaki Dina. Permintaan maafnya terdengar dipaksakan dan lebih didorong oleh ketakutan finansial daripada penyesalan tulus. Dina menatap Ibu Mira, tatapannya jauh dari belas kasihan. Ibu tidak perlu memohon pada saya, Bu Mira. Ibu perlu merenungkan bagaimana kesombongan dan pandangan sempit ibu telah menghancurkan kebahagiaan anak ibu sendiri. Saya memaafkan ibu, tetapi saya tidak bisa lagi tinggal di sini. Hidup saya jauh lebih berharga daripada harus menahan omongan ibu yang penuh penghinaan. Dina mengambil beberapa kotak berisi barang-barang pribadinya yang sudah disiapkan sebelumnya. Ia tidak menoleh lagi ke arah Rizal, yang kini menangis terseduh-seduh, atau ke arah Ibu Mira yang ambruk di pelukan Anggi. Ia berjalan kembali ke mobilnya, masuk, dan melaju pergi, meninggalkan rumah itu dalam kegelapan. Kepergian Dina bukan hanya kepergian seorang istri, tetapi juga kepergian sumber dana yang tidak disadari. Malam itu, Rizal, Ibu Mira, dan Anggi ditinggalkan bersama dengan tumpukan tagihan yang harus mereka urus sendiri, tanpa akses ke uang miliaran yang baru saja mereka ketahui keberadaannya. Permohonan Rizal gagal total. Keputusan Dina sudah bulat. Setelah keluar dari rumah lamanya, Dina memulai fase baru dalam hidupnya. Ia pindah sepenuhnya ke townhouse mewahnya di ujung kota.
Hari-harinya kini dipenuhi dengan rapat dewan direksi virtual, pertemuan strategis dengan Pak Hadi di ruang kerjanya yang elegan, dan peninjauan langsung proyek propertinya. Ia tidak lagi bangun pagi untuk mengkhawatirkan uang Rp50.000 atau memasak makanan yang harus memenuhi selera mertuanya. Ia menikmati setiap detik kebebasan finansial dan mental yang telah lama ia korbankan. Di rumah barunya, Dina bisa menjadi dirinya yang seutuhnya, seorang pengusaha wanita yang cerdas, berkuasa, dan berkelas. Ia mengisi waktunya dengan mengembangkan bisnisnya, bukan lagi dengan membersihkan kotoran orang lain. Ia berinvestasi pada dirinya sendiri, mengambil kelas bahasa asing dan kursus manajemen tingkat lanjut, menikmati makan malam gourmet, dan tidur di kasur yang paling nyaman, jauh dari tekanan dan penghinaan. Keputusannya untuk bercerai telah memberinya ketenangan yang tak ternilai harganya. Ia akhirnya menemukan kedamaian sejati, sebuah kemewahan yang tidak bisa dibeli dengan uang, tetapi dicapai dengan harga diri yang teguh. Sementara itu, di rumah lama, kehidupan Rizal, Ibu Mira, dan Anggi terjun bebas ke dalam kekacauan yang mengerikan. Surat pemberitahuan pembekuan tagihan dan pengalihan kepemilikan aset rumah dari Pak Hadi benar-benar menjadi malapetaka. Listrik dan air dimatikan untuk sementara karena tagihan yang menunggak dan belum dibayar. Mereka terpaksa menggunakan lilin di malam hari dan membeli air mineral untuk minum. Rumah mewah yang selama ini menjadi simbol status mereka berubah menjadi penjara yang kotor dan tidak nyaman. Ibu Mira, yang shock jantungnya belum sepenuhnya pulih, harus berbaring di rumah tanpa AC dan tanpa televisi, yang merupakan satu-satunya hiburannya. Rasa penyesalan kini bercampur dengan kepahitan karena kehilangan kenyamanan. Ia terus menyalahkan Rizal karena telah menjadi suami yang tidak tegas dan bodoh, tidak menyadari bahwa ia sendiri adalah akar dari semua masalah. Anggi, yang selama ini hidup dengan uang saku dari ibunya dan Rizal, kini harus mencari pekerjaan. Ia mencoba melamar ke beberapa tempat, tetapi latar belakang pendidikan dan minimnya pengalaman kerjanya membuat ia kesulitan. Ia menghabiskan hari dengan mengeluh, bukannya berusaha. Ia terus membandingkan kehidupannya yang menyedihkan dengan kekayaan Dina yang ia intip melalui unggahan rahasia Pak Hadi di media sosial, yang menunjukkan kemewahan tanpa menyebut nama. Anggi merasakan iri hati yang membakar, membayangkan ia bisa menikmati semua itu jika saja ia bersikap baik pada Dina. Rizal sendiri juga mengalami kehancuran profesional. Ia masih bekerja, tetapi gajinya tidak lagi cukup untuk menutupi biaya hidup mereka yang tinggi. Ia harus membayar semua tagihan rumah tangga yang selama ini ditutup-tutupi oleh Dina, dan ia baru menyadari betapa besar pengeluaran bulanan mereka. Setiap hari, ia bekerja dengan hati yang kosong, dihantui rasa malu dan penyesalan. Ia mencoba menghubungi Dina berkali-kali, memohon agar Dina mencabut gugatan cerai, tetapi Dina selalu menolak bertemu. Suatu sore, Rizal memberanikan diri mendatangi kantor Pak Hadi. Rizal memohon untuk diizinkan bertemu Dina. Pak Hadi, dengan sikap profesional yang dingin, hanya menyampaikan pesan tegas Dina. Ibu Dina sudah bahagia dengan kehidupannya yang baru, Pak Rizal. Ia tidak butuh kemewahan Anda, karena dialah yang memiliki kemewahan itu. Anda kehilangan seorang istri yang setia dan miliarder, hanya karena Anda tidak menghargai martabatnya. Permintaan maaf Anda sudah terlalu terlambat. Semua urusan akan diselesaikan di pengadilan, kata Pak Hadi, mengakhiri pertemuan itu. Kata-kata Pak Hadi menghantam Rizal lebih keras daripada pukulan fisik. Rizal akhirnya sadar, penyesalannya tidak hanya didasari oleh uang, tetapi juga oleh kebodohan yang ia lakukan. Ia telah meremehkan seorang wanita yang jauh lebih cerdas, lebih sukses, dan lebih berkelas daripada dirinya sendiri. Kondisi ini memuncak ketika Rizal terpaksa menjual mobilnya untuk membayar hutang tagihan yang menumpuk. Pemandangan ketika mobil itu diangkut membuat Ibu Mira menangis histeris. Mereka benar-benar kehilangan satu persatu simbol kemewahan palsu mereka. Ibu Mira kini sering meratapi nasibnya. Menyalahkan dirinya sendiri karena telah mengajarkan filosofi, wanita tidak boleh pegang banyak uang, yang justru menjadi penyebab kehancuran mereka. Di sisi lain, Dina menjalani hari-harinya dengan penuh pencapaian. Bisnisnya meluas, investasi propertinya melesat, dan ia bahkan menjadi pembicara dalam konferensi wanita pengusaha. Ia dikenal sebagai sosok wanita yang inspiratif, yang berhasil membuktikan bahwa seorang istri bukan hanya harus patuh, tetapi juga harus berdaya.
Pertemuan Dina dengan Rizal selanjutnya hanya terjadi sekali lagi, yaitu di ruang sidang. Dina datang dengan aura profesional yang tak terbantahkan, didampingi Pak Hadi. Rizal datang dengan penampilan yang kuyu, penuh penyesalan, didampingi pengacara yang kurang berpengalaman. Di ruang sidang, Rizal kembali memohon maaf di depan hakim, tetapi Dina tetap pada keputusannya. Ia menjelaskan kepada hakim bahwa ia tidak menuntut harta Gonogini. Ia hanya meminta agar perceraian disahkan dan ia ingin memulai hidup baru. Ia bahkan menunjukkan bukti pemisahan harta yang disiapkan Pak Hadi sebelum pernikahan. Sidang berjalan lancar karena bukti-bukti yang diajukan Dina sangat kuat. Keputusan hakim memihak Dina, mengabulkan gugatan cerai dan mengakhiri pernikahan mereka secara resmi. Saat keluar dari ruang sidang, Rizal mencoba meraih tangan Dina sekali lagi, tetapi Dina hanya menatapnya dengan pandangan tanpa emosi. Hidup baru kita sudah dimulai, Rizal. Kamu sudah mendapat pelajaranmu. Hiduplah dengan jujur dan jangan pernah lagi meremehkan potensi wanita, kata Dina, lalu berbalik dan berjalan pergi, didampingi Pak Hadi, menuju masa depan yang cerah. Setahun berlalu sejak palu hakim diketuk, mengesahkan perceraian antara Dina dan Rizal. Kehidupan Dina kini adalah manifestasi sempurna dari kebebasan dan kesuksesan yang ia impikan. Ia tidak lagi harus hidup dalam topeng kepatuhan atau dibatasi oleh uang Rp50.000. Ia menjalani hidup yang autentik di tengah kemewahan yang ia ciptakan sendiri. Rumah mewahnya bukan lagi tempat persembunyian, melainkan pusat operasional bisnisnya yang berkembang pesat. Di sana, ia menjadi CEO bagi dirinya sendiri. Dina fokus pada pengembangan perusahaannya. Dengan bimbingan Pak Hadi, ia mengakuisisi beberapa startup kecil yang menjanjikan, memperluas portofolio propertinya, dan bahkan mendirikan sebuah yayasan yang fokus pada pemberdayaan finansial wanita. Ia tampil di berbagai seminar, menceritakan pengalamannya, bukan sebagai korban, tetapi sebagai contoh nyata dari wanita yang memilih martabat di atas ketergantungan. Ia menjadi inspirasi, membuktikan bahwa seorang istri tidak perlu menoleransi penghinaan demi keamanan finansial, apalagi jika ia punya potensi jauh lebih besar. Salah satu momen paling manis bagi Dina adalah ketika ia secara resmi merayakan pembukaan kantor pusat yayasannya. Di acara yang megah itu, Dina dikelilingi oleh para pebisnis sukses dan wanita-wanita yang terinspirasi oleh kisahnya. Ia berbicara tentang pentingnya nilai diri, melawan narasi usang bahwa wanita tidak boleh berdaya secara finansial. Ia merasa utuh, harga diri dan kebahagiaan sejati telah ia raih. Sementara itu, kehidupan Rizal, Ibu Mira, dan Anggi adalah cerminan dari konsekuensi yang kejam dan pahit. Setelah perceraian, mereka harus meninggalkan rumah mewah itu karena tidak sanggup membayar tagihan dan biaya operasional yang mahal. Mereka pindah ke sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota. Rizal kehilangan momentum di kantornya. Ia dikenal sebagai mantan suami dari seorang miliarder yang diceraikan karena bersikap pelit dan membiarkan istrinya dihina. Reputasinya hancur, dan ia kesulitan mendapatkan promosi atau proyek besar. Ibu Mira, yang shock jantungnya membuatnya harus menjalani perawatan mahal, kini harus berjuang mencari nafkah dengan berjualan makanan kecil dari rumah. Ia yang dulu angkuh dan selalu memamerkan perhiasan, kini harus menundukkan kepala meminta pinjaman. Ia selalu dirundung rasa bersalah, tidak hanya karena kehilangan menantu kaya, tetapi karena ia telah mengorbankan kebahagiaan putranya demi dogma kuno dan kesombongannya sendiri. Ia sering duduk termenung, meratapi kata-katanya sendiri, perempuan tidak perlu pegang banyak uang, nanti selingkuh. Ironisnya, karena dirinya tidak lagi pegang uang banyak, mereka semua yang menderita. Anggi akhirnya mendapatkan pekerjaan, tetapi sebagai pelayan di sebuah kafe. Ia harus bekerja keras dengan upah minim, jauh dari gaya hidup glamor yang ia pamerkan di media sosial. Ia sering menangis dalam diam, menyesali setiap cibirannya kepada Dina. Suatu hari, ia melihat Dina di berita televisi, sedang berbicara di konferensi besar, mengenakan perhiasan yang asli dan berkilauan, jauh melampaui perhiasan imitasi yang dulu ia banggakan. Penyesalan Anggi terasa sangat pahit. Ia telah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan mentor dan saudari ipar yang suportif hanya karena kesombongan. Setengah tahun setelah perceraian, Rizal datang lagi mencari Dina. Ia berhasil mengetahui alamat kantor yayasan Dina. Ia datang dengan pakaian yang lusuh, wajahnya menunjukkan beban kehidupan yang berat.
Ia memohon untuk bertemu Dina, bukan untuk meminta uang, tetapi untuk menyampaikan penyesalan tulusnya yang sesungguhnya, penyesalan yang baru datang setelah ia kehilangan segalanya. Dina akhirnya setuju menemuinya, tetapi di ruangannya yang luas, didampingi oleh Pak Hadi. Rizal tidak lagi memohon. Ia hanya menatap Dina dengan mata penuh air mata. Aku datang bukan untuk memintamu kembali, Dina. Aku tahu aku tidak pantas. Aku datang untuk meminta maaf yang sesungguhnya. Aku bodoh. Aku dibutakan oleh rasa superioritas dan kata-kata mama. Aku gagal melindungimu dan menghargaimu. Aku melihatmu sebagai properti, bukan sebagai pasangan. Aku minta maaf karena aku membiarkan harga dirimu diinjak-injak dengan uang receh. Padahal kamu adalah berlian yang nyata, kata Rizal, suaranya tercekat. Dina mendengarkan dengan tenang. Permintaan maafmu kuterima, Rizal. Penyesalanmu, kulihat itu tulus. Tapi, maaf tidak bisa memutar kembali waktu. Aku memaafkanmu, tetapi aku tidak akan melupakan pelajaran yang aku dapat. Aku belajar bahwa martabat tidak bisa dinegosiasikan, ujar Dina. Dina kemudian memberikan kejutan terakhir. Aku tahu kamu kesulitan finansial. Aku tidak akan memberimu uang, tetapi aku akan memberikanmu kesempatan kedua, kesempatan yang lebih baik dariku. Aku sudah menyiapkan sebuah beasiswa penuh untuk kursus manajemen bisnis tingkat tinggi di luar negeri. Belajarlah, Rizal. Temukan nilaimu, dan bangun kembali hidupmu sendiri, tanpa bergantung pada wanita, kata Dina, menyerahkan sebuah amplop. Rizal menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Ia tidak meminta uang, tetapi Dina memberinya modal untuk masa depan, pendidikan dan self-worth. Ia menangis, tetapi kali ini, air mata itu adalah air mata syukur dan penyesalan yang bersih. Dina mengantarnya sampai ke pintu. Pergilah, Rizal. Hiduplah dengan jujur. Jangan pernah lagi meremehkan siapapun, pesan Dina, mengakhiri perpisahan mereka untuk selamanya. Kisah Dina berakhir dengan kemenangannya yang gemilang, bukan karena ia kaya, tetapi karena ia memilih harga diri. Ia berhasil mendapatkan kebahagiaan seutuhnya, yang datang dari keberaniannya sendiri dan kemampuannya untuk bangkit. Ia membuktikan bahwa kekayaan sejati seorang wanita terletak pada kecerdasan, kemandirian, dan harga diri yang tidak bisa dibeli atau ditentukan oleh orang lain. Ia menjadi inspirasi bagi banyak wanita, menunjukkan bahwa batasan yang ditetapkan orang lain, seperti uang Rp50.000, hanyalah ilusi jika kita tahu nilai diri kita. Pesan moral, jangan pernah biarkan nilai dirimu ditentukan oleh nominal uang yang diberikan orang lain. Kunci kebahagiaan bukanlah pada apa yang kamu terima, tetapi pada apa yang kamu miliki dan kamu kembangkan dalam dirimu sendiri. Jangan pernah takut untuk berdiri tegak, melawan penghinaan, dan memulai babak baru yang lebih baik. Karena penyesalan bagi mereka yang meremehkan akan selalu datang, dan biasanya, penyesalan itu datang terlambat.